Ya, masih bersama kami dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya dengan tema tangkal radikalisme. Ya, benar sekali. Dan kita akan sekarang mendengar pernyataan dari Bapak Hasibullah Satrawi selaku pengamat terorisme. Baik Pak Hasibullah, ini langkah pencegahan yang harus dilakukan pihak kepolisian guna menangkal radikalisme menurut Pak Hasibullah seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolda beserta segenap pimpinan Polri dan para narasumber yang kami muliakan, penangkalan yang baik saya rasa berangkat dari pemitaan yang tepat. Oleh karena itu saya akan bicara dalam 3 poin mungkin. Yang pertama tentang gambaran mengenai diagnosa kita mengenai yang disebut sebagai terorisme ini. Lalu yang kedua mungkin saya akan bicara sedikit kenapa polisi menjadi target. Dan yang terakhir saya akan pungkasi dengan bagaimana pencegahannya atau penanganannya sesuai dengan diagnosa tadi. Yang pertama, kalau kita bicara tentang bangunan daripada yang disebut dengan terorisme ini, bahan-bahannya tadi telah disampaikan oleh Pak Nasir, kemudian sampai yang terakhir Mas Naji dan para narasumber yang lain, yaitu kita harus mafhum bahwa kelompok teror ini sebenarnya pada awalnya berkaitan dengan ide negara. Ini dengan bagus disampaikan oleh Pak Nasir. Sebagian menganggap negara itu sudah ada, sebagian menganggap belum ada. Tapi poinnya adalah kurang lebih ini ada dimensi ideologinya di dalam kelompok ini. Nah, oleh karena itu maka faktor-faktor itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan ideologi ini. Kalau faktornya tidak menjadi tunggal, kemiskinan itu memang ada di sebagian kasus, kebodohan di sebagian kasus, tapi kurang lebih kayak es campur. Yang terpisah itu adalah cuman bahan-bahan, yang menjadi penentu adalah esnya. Karena kalau cuman kacang nggak ada esnya tidak akan disebut sebagai es campur, dia adalah kacang. Begitu ada esnya maka sah ini adalah sebuah es campur. Apa itu esnya? Esnya adalah disebut sebagai faktor ideologi. Nah, ideologi ini kalau kami urai Pak Kapolda, sebenarnya dia ada titik sekarang kepada titik menuju. Ini kalau di polanya DNI dulu. Titik sekarang adalah yang disebut sebagai era kejahilan, era ketidakidealan. Sekarang ini tidak ideal bagi mereka. Mereka ingin menuju kepada satu titik yang dianggap ideal, yang dianggap sebagai negara agama atau negara khilafah atau apapun, tapi kurang lebih itulah yang ideal bagi mereka. Ini secara fase perjuangan. Di tengahnya ada yang saya sebut sebagai faktor ideologi yang berfungsi sebagai push faktor. Dia pendorong terhadap faktor-faktor itu. Banyak hal tadi disebutkan soal ketidakadilan global. Jadi memang terkait Pak. Begitu Syria meledak, kita susah untuk menahan orang. Begitu Palestina begitu dikuyak-kuyak, rasa ketidakadilan itu begitu mendorong mereka. Ini contoh-contoh doktrin yang berfungsi sebagai push faktor di dalam bayangan ideologi ini. Ada yang namanya full faktor. Kalau dalam konteks ISIS full faktornya adalah karena mereka mendeklarasikan telah punya khilafah. Kalau cuman kampanye khilafah, HTI sudah dari dulu bilang punya khilafah, tapi tidak ada khalifahnya. Nah, ISIS dianggap sebagai kelompok yang plus tadi, dia sudah punya Baghdadi yang mendeklarasikan sebagai khalifah. Jadi ada nilai lebih yang berfungsi sebagai full faktor. Maka itu mereka belum lagi soal gaji, walaupun kata Pak Wawan tadi benar secara kritis, gimana mau ngisi gaji untuk hidup aja belum tentu. Ini kan bagi orang yang aktif nalarnya. Tapi mereka ini hampir sudah tidak aktif. Baru di bagian terakhir dari ideologi ini berfungsi sebagai, bahasa Arabnya disebut sebagai tabrir syar'i, pembenaran secara syariat. Apa itu? Jihad. Ini dalam rangka jihad. Ini dalam rangka fight, maka diambil seluruh hartanya termasuk punya orang. Polisi jadi target. Ada tabrir syar'i. Ini masuk dalam bagian kedua dari poin saya. Kenapa polisi jadi target? Karena sebenarnya kalau dipahami secara ideologi Pak, mestinya bukan polisi yang jadi target utamanya, tapi kelompok kayak DPR. Karena mereka yang paling ketat berpikir tentang hakimiyatullah tadi. Tidak ada hukum selain hukum Allah dan mestinya Allah itu yang memerintah. DPR dianggap sebagai musuh utama karena dia mengambil alih hak legislatif, hak tasyri'. Nah, mereka punya bayang-bayang seakan-akan Allah bikin ketentuan lalu menjadi konon tersendiri dan langsung diterapkan.
Baik. Cuman persoalannya kenapa polisi? Karena kan polisi tugasnya banyak. Aha. Ketika mau nyasar DPR yang ditemukan polisi, ketika mau nyasar istana yang ditemukan polisi. Akhirnya berhadap-hadapan dengan polisi. Jadi kalau ditanya kenapa polisi? Satu, karena polisi melakukan tugas, ya, sebagai pelindung penegak hukum. Jadi ketemu dengan orang-orang yang mau merusak hukum. Dan yang kedua, karena mengeksekusi teman-temannya dalam rangka itu. Dan yang ketiga, karena mereka punya mimpi tentang negara tadi, sementara polisi sebagai penegak hukum menjadi penjamin, maka disebut sebagai ANTO, yaitu Ansor Tauhid, pendukung Tauhid. Oleh karena itu bagian terakhir bagaimana cara menangkalnya, saya sepakat tadi sesuaikan dengan analisa tadi. Pertama, di medsos. Tadi telah disampaikan kita harus bisa campaign kepada mereka. Kalau kamu nggak aware tentang ini, gadgetmu itu bisa hilang. Bukan hanya gadget, negaramu ini bisa hilang. Kan kelompok milenial ini nggak sadar bahwa mereka bisa order segala sesuatu karena ada polisi yang bertugas, karena ada sistem hukum yang tegak. Coba situasinya kayak di Syria. Bagaimana dia akan pesan KFC di saat semuanya sudah tidak bisa dihubungi. Jadi cara kita berkampanye harus sampai pada tataran itu, dan itu tantangan. Ini tidak bisa lagi kampanye negara NKRI secara konvensional bahwa ini adalah sudah final, apalagi kita sudah kalah melawan negara lain final sepak bola kita gitu. Jadi harus dibikin lebih milenial lagi kampanye-kampanyenya. Tokoh masyarakat tadi disampaikan itu penting punya peran. Sekali lagi polisi melalui Kamtibmas ini penting untuk melakukan. Dan yang kedua paling penting adalah dijelaskan juga bahwa polisi juga Islam. Karena mereka menganggap bahwa Islamnya polisi mungkin dianggap sudah tidak benar. Ada sebuah hadis bagi kita semua bahwa meneteskan satu darah umat Islam a'dzam min zawalid dunya wa ma fiha. Bagi Allah itu bisa lebih berat daripada hilangnya dunia. Polisi yang gugur itu adalah juga muslim, minimal mereka umat beragama. Jadi kita harus berada dalam tataran itu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Hasibullah. Ya, Pak Gatot mungkin bisa memberikan closing statement. Kalau kita memperhatikan semua tadi, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi berkembangnya radikalisme di negara kita, termasuk juga dari dalam kemudian dari luar juga. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita meminimalisir berkembangnya radikalisme itu ada dua langkah. Yang pertama melalui soft approach, dan yang kedua melalui hard approach. Ya. Sebelum kita melakukan itu, tentunya kita harus mampu terlebih dahulu melakukan identifikasi, kemudian kita memapping, dan kita memberikan rekomendasi langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Karena masing-masing daerah itu kan berbeda-beda faktor penyebabnya, kemudian sampai sejauh mana kadar daripada radikalisme itu pada daerah tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, langkah-langkah itu tidak hanya dilakukan oleh Polri sendiri. Kita harus bersama-sama dalam hal kegiatan yang soft approach ini. Ya, Polri, TNI, BNPT, intelijen, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh akademis, ya, bahkan insider-insider itu mereka-mereka yang sudah keluar dari lingkaran itu akan memberikan pencerahan-pencerahan. Di samping tentunya kita harus mengetahui faktor apa yang bisa mempengaruhi di situ. Apakah tadi karena doktrin-doktrin agama, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, dengan langkah-langkah hard approach, tapi betul-betul langkah-langkah ini langkah-langkah yang terukur. Katakan Pak Haidar tadi, jangan sampai juga menimbulkan implikasi lain. Nah, kedua-duanya dilakukan secara bersama-sama tentunya, dan diperlukan saya kira satu kesadaran kita bersama seluruh anak bangsa bahwa radikalisme ini kalau kita biarkan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa ini, karena kita beragam. Kita harus sadar ini jangan dianggap sebagai hal yang biasa saja, tetapi ini merupakan tantangan buat masa depan bangsa ini. Terlebih-lebih sekarang ditambah dengan berkembangnya media sosial yang demikian cepat. Mari kita bersama-sama, jangan kita depankan ego sektoral kita. Ayo kita bergerak bersama untuk bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tetap eksis, dan kita tidak diganggu oleh kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi negara
kita ini menjadi ideologi lain yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot. Ya. Jadi seperti yang Pak Gatot katakan, tidak hanya pihak kepolisian, tidak hanya pemerintah, tapi kita semua harus bersinergi untuk menangkal radikalisme. Betul sekali. Demikian perbincangan kita dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Saya Lucia Sarwi. Dan saya Reva Fadari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.